Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendrawati Dijali, kelas B keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Berdasarkan panjang jalur yang ditempuh, peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru dan naik ke jantung. Sebelum saya menjelaskan proses peredaran darah pada manusia, saya akan menjelaskan fungsi organ-organ darah. Yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah bersih atau darah kaya O2 dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis itu berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan memompa masuk ke dalam jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan merelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katut satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berada dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin kaya oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin kaya akan oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin kaya oksigen dari seluruh tubuh, bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Kanan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katut satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin kaya oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah, sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah selanjutnya akan dialirkan ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulangi siklus-siklus tersebut.